Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di kajian online. Amerika rupanya kembali mengupayakan normalisasi hubungan antara Indonesia dan juga Israel. Bahkan Amerika Serikat berjanji akan memberikan bantuan tak tanggung-tanggung, nilainya bahkan sampai cukup untuk membangun ibu kota Nusantara. Hal ini pun langsung direspon oleh Kementerian Luar Negeri RI oleh Ibu Retno Marsudi dalam beberapa artikel, salah satunya dalam artikel di Detik News yang berjudul Menlu Retno tegaskan tolak normalisasi hubungan dengan Israel, kita tetap no. Ya teman-teman, dalam artikel ini menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan tegas menolak kembali upaya normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel. Retno menyatakan posisi Indonesia tidak berubah kendatipun Amerika Serikat berjanji untuk memberikan bantuan cukup besar untuk Indonesia. Itu biasa, tekanan normalisasi di dalam dunia internasional, harapan dan tekanan, tapi sejauh ini posisi kita tetap no, ujar Retno di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 16 April 2024. Dari waktu ke waktu, Retno selalu ada pihak-pihak yang memang mengatakan sudah waktunya Indonesia melakukan normalisasi dengan Israel. Namun saya katakan Indonesia tetap tak berpengaruh oleh tekanan tersebut. Ya teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, kita saksikan dulu ini pernyataan pers langsung yang disampaikan oleh Bu Retno terkait penolakan normalisasi hubungan antara Indonesia dan juga Israel. Yuk kita saksikan bersama-sama. Kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Not at all. Hubungan diplomatik kita tidak memiliki. Banyak tekanan kepada Indonesia agar Indonesia mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan saya sampaikan, kita tidak menutup diri, tetapi ada syaratnya. Kalau two-state solution dapat terwujud, yang berarti Palestina merdeka, Palestina memiliki negara dan diakui oleh Israel untuk berdampingan dengan Israel, maka di titik itulah kita akan siap melakukan normalisasi dengan Israel. Tetapi in the absence of two-state solution, in the absence of Palestina merdeka, saya kira belum waktunya kita memikirkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak bersama-sama pernyataan dari Bu Retno yang menjawab terkait isu normalisasi hubungan antara Indonesia dan juga Israel, di mana Bu Retno menegaskan bahwa selama Palestina tidak merdeka, selama two-state solution tidak bisa tercapai, maka selama itu juga Indonesia dan juga Israel tidak akan pernah memiliki hubungan diplomatik secara resmi. Tentu teman-teman, ini bukan tanpa tantangan. Banyak sekali pihak-pihak di dalam negeri di Indonesia, para pejabat-pejabat yang memang lebih dekat dengan Amerika Serikat yang mendesak agar Bu Retno memberikan jalan mulus untuk pembicaraan normalisasi hubungan antara Indonesia dan juga Israel. Ketambah janji Amerika Serikat yang sangat-sangat menggiurkan, di mana Amerika Serikat ini bersedia untuk memberikan bantuan super besar, bahkan disebut-sebut bantuan ini cukup untuk membangun atau membantu ya pembangunan ibu kota Nusantara. Jadi memang sangat sudah tidak aneh kalau misalnya beberapa pejabat yang memang tergiur oleh bantuan dolar dari Amerika Serikat sehingga ingin membantu jalan Amerika Serikat agar Indonesia dan juga Israel mempunyai hubungan diplomatik secara resmi. Ya teman-teman, kita balik lagi ke artikelnya, kita coba cek ini artikelnya secara lengkap. Dari waktu ke waktu, kata Retno, selalu ada pihak-pihak yang memang mengatakan sudah waktunya Indonesia melakukan normalisasi dengan Israel. Namun Indonesia tak terpengaruh oleh tekanan tersebut. Buat kita, posisi kita jelas seperti yang saya sampaikan, menolak normalisasi, ucap Retno. Terkait eskalasi antara Iran dan Israel, Indonesia berupaya menjadi penengah. Salah satunya upayanya adalah berkomunikasi dengan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat. Kenapa kita bicara dengan AS? Jadi Amerika selain kita bertukar message, tadi pagi kita juga melakukan pembicaraan telepon. Kita lakukan karena kita tahu bahwa AS punya peran yang sangat besar untuk dapat menggunakan pengaruhnya agar deeskalasi terjadi, dan tadi saya sampaikan langsung bahwa Anda punya pengaruh besar dan tolong gunakan pengaruh tersebut, ujarnya. Ya teman-teman,
Ini memang cukup disayangkan kalau misalnya Indonesia secara tiba-tiba melakukan normalisasi dengan Israel. Bukan karena kita menolak ya teman-teman untuk menjalin hubungan diplomatik, tapi Israel memang di sini punya banyak sekali kontroversi, salah satunya yang masih melakukan penjajahan atau penindasan terhadap warga sipil Palestina, dan tentu itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, di mana segala amanat Undang-Undang Dasar adalah segala bentuk penjajahan di muka bumi haruslah dihapuskan, dan Indonesia pun ditegaskan dalam undang-undang bahwa kita harus berperan aktif untuk menjaga perdamaian dunia ya, perdamaian abadi. Ini teman-teman infonya ya, di periode selanjutnya normalisasi antara Israel dan juga Indonesia bakal terus dilanjut, dan sampai akibatnya apa teman-teman? Akibatnya Bu Retno untuk periode 2024 dan 2029 diisukan tidak akan kembali ditunjuk oleh pemerintah selanjutnya sebagai di posisi Menteri Luar Negeri. Dikarenakan ya kalau misalnya Menlu Retno tetap ada di posisi Menlu untuk saat ini, mungkin normalisasi hubungan antara Indonesia dan juga Israel tidak akan pernah terjalin. Ya, informasinya ini kalau nggak salah teman-teman, Menlu selanjutnya itu adalah Rosan Roslani. Ya teman-teman, isunya pengganti Bu Retno ini adalah Bapak Rosan Roslani yang merupakan mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Jadi memang mantan dubes Indonesia di AS ini memang cukup dekat hubungannya dengan Amerika, dan mungkin hubungan ini juga bisa dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk mendorong normalisasi hubungan antara Indonesia dan juga Israel. Ya, kita bakal terus update teman-teman perkembangannya, apakah Indonesia akan membuka pintunya untuk menerima Israel dan membuka diplomatik secara resmi atau tidak. Karena itu teman-teman tetap subscribe, tetap pantengin video-video dari Kajian Online dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Itu aja teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Not at all. Hubungan diplomatik kita tidak memiliki. Banyak tekanan kepada Indonesia agar Indonesia mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan saya sampaikan, kita tidak menutup diri, tetapi ada syaratnya. Kalau two-state solution dapat terwujud, yang berarti Palestina merdeka, Palestina memiliki negara dan diakui oleh Israel untuk berdampingan dengan Israel, maka di titik itulah kita akan siap melakukan normalisasi dengan Israel. Tetapi in the absence of two-state solution, in the absence of Palestina merdeka, saya kira belum waktunya kita memikirkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.